Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya orang pilihan. Kita sedang belajar Torah. Masuk kita Bilangan pasal ke-19 ya. Kita akan baca semua ayat dari ayat 1 sampai ke-22. Bilangan 19 ayat 1 sampai ke-22 kita akan baca semua. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3-4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan Harun dengan mengatakan, inilah ketetapan hukum yang Yahweh perintahkan dengan berfirman. Berbicaralah kepada Bani Israel dan biarlah mereka mengambil untuk engkau seekor lembu betina merah yang sempurna, yang tidak ada cacatnya, yang ke pundaknya kuk tidak pernah ditumpangkan. Dan kau harus memberikannya kepada Imam Eleazar, dan dia harus membawanya keluar dari perkemahan dan menyembelihnya di hadapannya. Dan Imam Eleazar harus mengambil dari darahnya dengan jarinya dan memercikkan dari darah itu 7 kali ke sebelah depan kemah pertemuan. Dan dia harus membakar lembu betina itu di depan matanya dengan kulitnya dan dagingnya dan darahnya bersama kotorannya. Dia harus membakarnya. Dan haruslah imam itu mengambil kayu aras, hisop dan kain kermisi, dan harus dia melemparkannya ke tengah-tengah lembu betina yang sedang terbakar itu. Kemudian imam itu haruslah mencuci pakaiannya dan memandikan tubuhnya dalam air. Dan sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, dan imam itu menjadi najis sampai petang. Dan orang yang membakarnya itu haruslah mencuci pakaiannya dalam air, dan haruslah dia memandikan tubuhnya dalam air, dan dia menjadi najis sampai petang. Dan seseorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu betina itu, dan haruslah dia menyimpannya di tempat yang bersih di luar perkemahan. Dan bagi jemaat Bani Israel haruslah itu ada sebagai simpanan untuk air penahiran. Itulah persembahan penghapus dosa. Dan orang yang mengumpulkan abu lembu betina itu haruslah mencuci pakaiannya, dan dia menjadi najis sampai petang. Dan haruslah itu menjadi suatu ketetapan untuk selamanya bagi Bani Israel dan bagi pengembara numpang di tengah mereka. Dia yang menyentuh mayat seorang manusia, maka dia menjadi najis 7 hari. Dia haruslah menahirkan dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh maka dia akan tahir. Dan jika dia tidak menahirkan dirinya pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, maka dia tidak akan tahir. Setiap orang yang menyentuh yang mati, seorang manusia yang mati dan tidak menahirkan dirinya, dia telah menceparkan tabernakel Yahweh, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel, karena air penahiran tidak dipercikkan atasnya. Dia itu najis, kenajisannya masih ada padanya. Inilah hukum seseorang yang mati di dalam kemah. Setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan semua yang ada di dalam kemah itu menjadi najis 7 hari lamanya. Setiap bejana terbuka yang tanpa tutup tali di atasnya, najislah itu. Dan setiap orang yang bersentuhan dengan seseorang yang ditembus pedang di tanah terbuka, atau dengan mati, atau dengan tulang manusia, atau dengan kuburan, dia menjadi najis 7 hari. Dan bagi orang yang najis, mereka harus mengambil dari abu bakaran persembahan penghapus dosa itu, dan mengucurkan air jernih ke atasnya di dalam sebuah bejana. Dan seseorang yang tahir haruslah mengambil hisop dan mencelupkannya ke dalam air itu, dan harus dia memecikkannya ke atas kemah, ke atas setiap perkakas,
ke atas orang-orang yang ada di sana, dan ke atas orang yang bersentuhan dengan tulang, atau dengan tertikam, atau yang mati, atau dengan kuburan. Nah, orang yang tahir itu haruslah memercikannya atas orang yang najis itu pada hari ketiga dan pada hari yang ketujuh. Dan haruslah dia menahirkannya pada hari yang ketujuh itu. Dan haruslah dia mencuci pakaian-pakaiannya dan mandi dengan air. Maka dia akan menjadi tahir pada waktu petang. Namun orang yang menjadi najis dan tidak menahirkan dirinya, maka orang itu harus dinyapkan dari tengah-tengah jemaat, karena dia telah menajiskan tempat kudus Yahweh. Air penahiran tidak dipercikan atasnya, dia tetap najis. Dan bagi mereka hal itu telah menjadi ketetapan untuk selamanya. Dan yang memercikan air penahiran itu haruslah mencuci pakaian-pakaiannya. Dan yang menyentuh air penahiran itu menjadi najis sampai petang. Dan semua yang orang najis itu sentuh akan menjadi najis. Dan orang yang menyentuhnya akan menjadi najis sampai petang. Amin. Puji Bapa Yahweh. Puji Bapa ya, kita menjawab syukur ya. Najis, tapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris biasanya cuma disebut bersih dan tidak bersih dalam pandangan Tuhan. Dan kita sangat mengucap syukur ya. Kita terus sedang belajar. Kita sudah belajar tentang tata cara mempersembahkan korban-korban, ya, baik itu korban bakaran, korban sajian, korban curahan. Korban bakaran ini kan macam-macam, ada korban bakaran pengucapan syukur, penghapus dosa, pemulihan, begitu banyak, ya, begitu banyak korban-korban yang harus dipersembahkan, ya. Dan kita melihat bab yang kita baca ini, ya, tidak disebutkan berapa kali harus dilakukan. Ya, kalau yang lain-lain kan yang waktu-waktu sebelumnya kan ada korban bakaran setiap hari pagi dan petang. Terus ada korban sabat, ya berarti setiap hari sabat. Atau korban kalau orang bikin salah, ya ketika dia diingatkan dia membakar korban penghapus dosa. Kemudian setiap hari 7 hari raya, ya, dengan ketetapan-ketetapan yang sudah diatur, mereka harus mempersembahkan korban yang ditetapkan, ya, baik itu lembu sapi maupun kambing ataupun domba, ya. Sangat luar biasa ya kalau kita pada zaman ini harus melakukannya, ya sungguh repot ya. Sangat repot, setiap hari pagi sore bakar korban, ya, bakar korban, bakar domba, ya. Seekor domba sekarang berapa duit harganya? Luar biasa ya cara Tuhan ya, walaupun itu yang dimaksud ya dalam bentuk jemaat ya. Tapi kalau seseorang berbuat dosa pribadi lepas pribadi, mereka harus mempersembahkan korban, ya. Tergantung ya, di situ kita lihat tergantung ya, diatur demikian rupa, tergantung golongannya, ya. Kalau dia seorang imam, dia harus mempersembahkan lembu. Kalau dia dianggap seorang yang berkecukupan, juga lembu. Tapi kalau orang yang menengah, domba. Orang yang ya mungkin dikategorikan kurang, ya dia harus mempersembahkan burung tekukur ataupun burung merpati. Tapi kalau dianggap dikategorikan miskin, maka mereka harus mempersembahkan tepung ya. Ya, kita melihat di sini ya hal-hal seperti ini ya mungkin itulah yang ditiru oleh beberapa kepercayaan dengan tingkatan kasta-kasta kan, ada kasta-kasta kan, kepercayaan-kepercayaan tertentu ya. Ya mungkin dia tiru-tiru dari situ. Tetapi itulah yang segala sesuatu Tuhan izinkan dan kita boleh melihat
bahwa apa yang tadi kita baca, pengorbanan untuk lembu betina merah ya. Berdasarkan catatan yang kita bisa lihat, pengorbanan lembu merah ini sejak zaman Moshe ya sampai detik ini itu kurang lebih baru 9 kali ya. Jadi saudara bisa bayangkan ya, dari Moshe sampai ke kita ini kan kurang lebih 3.500 tahun ya. Dari Moshe sampai ke Daud itu 500 tahun. Dari Daud sampai Yeshua 1000 tahun. Berarti itu udah 1.500 tahun. Dari Yeshua sampai ke kita 2.000 tahun. Jadi total dari Moshe sampai kepada kita kurang lebih 3.500 tahun. 3.500 tahun berdasarkan catatan para rabinik ya, orang-orang Yahudi, baru 9 kali dilaksanakan ya. Catatan yang ada baik pada zaman Esra, zaman Yeremia dan para nabi-nabi, dan tidak, kalau kita melihat catatan-catatan itu tidak pernah, kita sudah belajar tentang orang pilihan sejak raja pertama si Saul sampai kepada raja-raja sesudah dia sebelum mereka dibuang ke Babylon ya. Tidak pernah sekalipun disebut para raja itu mempersembahkan lembu merah ya. Tidak pernah ada. Artinya di kitab suci kita memang tidak juga disebut, dan di dalam catatan-catatan para rabi juga tidak tertulis. Hanya yang tertulis atau yang mereka perkirakan itu diperkirakan dilakukan pada zaman Yeremia, pada zaman Esra, ya. Nah itu kan pada zaman-zaman di mana mereka dalam masa pembuangan ya di Babylon, karena mereka kan ya, dibuang di Babylon, di Media Persia, ya. Tapi ya itu kan catatan sejarah, kita tidak mengerti persis. Dan kita mengucap syukur walaupun bagaimana kita coba mengerti, karena berdasarkan firman Tuhan ini ketetapan hukum yang diperintahkan oleh Yahweh, Bapa Yahweh, sebagaimana tertulis ya. Sebagai suatu peringatan, dan kita menyadari dan kita sudah belajar bahwa Torah itu adalah bayangan. Dan wujud nyatanya adalah pekerjaan Sang Juru Selamat. Ya, kita mengucap syukur, kita ya banyak hal sebenarnya kita sudah pelajari ya. Ya mungkin sudah ada juga yang mungkin lupa ya. Kita mengenalkan Injil. Injil itu ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Dan digambarkan dalam Injil-Injil ini digambarkan sebagai binatang ataupun makhluk yang ada di hadapan Bapa Yahweh. Ya, kita sudah pernah belajar ini, ya. Di mana itu sebenarnya juga ditafsirkan merupakan gambaran daripada makhluk-makhluk hidup. Sebagaimana tertulis, kita baca ya. Di dalam Wahyu pasal keempat, kita baca ayat ke-7. Ya, ini makhluk-makhluk hidup yang ada di hadapan takhta atau di sekeliling takhta Bapa Yahweh. Makhluk hidup yang pertama itu serupa singa. Makhluk hidup yang kedua itu serupa lembu. Makhluk hidup yang ketiga itu memiliki muka seperti manusia. Makhluk hidup yang keempat itu serupa Raja Wali yang sedang terbang. Nah, Injil itu digambarkan sebagai 4 makhluk yang ada di hadapan Bapa Yahweh. Injil Matius dilambangkan
sebagai singa, sebagai raja yang berkuasa. Kemudian Injil Markus sebagai lembu, ya. Dan Injil Lukas sebagai rupa muka manusia. Dan Injil Yohanes sebagai Raja Wali yang terbang. Nah, kita mengucap syukur untuk semua itu ya. Apabila kita sedang mempelajari tentang lembu merah ini, kalau kita ambil sedikit dari sini, berarti lembu itu digambarkan sebagai Injil Markus ya. Injil artinya kabar baik. Ya, jadi kalau ada orang yang bertanya apa itu Injil? Injil itu kabar baik. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah karena dosa manusia, seharusnya manusia itu dihukum, dibinasakan. Ya, masuk ke dalam tempat penghukuman yang sudah dipersiapkan. Tapi kabar baiknya karena begitu besar kasih Bapa Yahweh. Kata Yohanes pasal ke-3, kita lihat ya ayat ke berapa? 16 kita lihat ya. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Itulah Injil. Itulah kabar baik yang Tuhan nyatakan melalui para nabinya, para rasulnya, para pelayan-pelayannya. Untuk mewartakan ada kabar baik. Ya. Walaupun manusia ini karena jatuh dalam dosa, sejak leluhur mereka jatuh kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Tetapi karena begitu besar kasih Bapa Yahweh kepada manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, maka Dia ya menyampaikan kabar baik untuk dapat menyelamatkan manusia yang karena dosa mereka seharusnya jatuh ke dalam penghukuman yang sudah dipersiapkan. Karena itu Tuhan sendiri ya yang adalah firman itu sendiri, dan firman itu kata Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14, firman itu yang adalah pribadi sendiri daripada Bapa Yahweh telah menjadi manusia. Ya. Kenapa menjadi manusia? Karena manusia itu maunya melihat Tuhannya dengan mata yang jelas. Ya. Ketika Bapa Yahweh menjadi raja bangsa Israel, bangsa Israel melihat di sekeliling mereka banyak kerajaan. Masing-masing punya rajanya yang dapat mereka lihat. Karena itu mereka juga kepengen agar mereka mempunyai raja yang bisa mereka lihat. Karena karakter manusia seperti itu, sebagaimana Yesua berfirman, berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Ya. Walaupun dia tidak melihat, tetapi ya kita, di mana tuh ayatnya? Ya. Kita melihat sini sangat luar biasa ya. Kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat ke-29. Yohanes 20 ayat 29. Yesus berkata kepada hai Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau telah percaya. Perhatikan, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Ya, kita belum melihat Bapa Yahweh kan. Tetapi akan ada waktunya saudara dan saya kalau percaya dan kita melakukan apa yang Dia perintahkan dan berjalan di dalam jalan yang Dia tetapkan, kita akan melihat Dia muka dengan muka. Apabila kita percaya kepada Dia, maka kita
harus melakukan firman-Nya. Kita mengucap syukur semua itu adalah bagian daripada jalan kehidupan yang Tuhan sudah atur bagi setiap pribadi, ya. Kita mengucap syukur lembu merah ini seperti yang tadi saya katakan, ya. Memang diperkirakan, ya, atau ditafsirkan oleh banyak orang di luar bangsa Israel atau di luar lingkungan para rabi Israel. Ketika mereka akan mendirikan bait suci, ya, maka mereka akan mempersembahkan lembu merah, ya. Karena itu mereka sedang mempersiapkan lembu merah untuk acara ini. Kita hanya mendengar, kita melihat dari media-media sosial bahwa itu memang sedang dipersiapkan. Mereka sedang mempersiapkan dengan teliti. Karena lembu merah ini yang dinamakan lembu merah bukan warna merah, ya, tetapi boleh katakan coklat muda. Ya, bukan coklat tua. Kalau coklat tua kan cenderung ke hitam-hitaman. Tetapi coklat terang. Tetapi tidak ada kalau satu mungkin masih bisa, ya. Kalau saya nggak salah ingat, kalau didapati dua bulu yang warna belang itu gagal, ya. Tapi kalau saya nggak salah ingat, saya lupa persis. Tapi kalau nggak salah satu masih boleh. Tetapi ya anggaplah karena dikatakan dalam firman Tuhan tidak bercacat celah. Karena itu mereka sedang mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, meneliti dengan sungguh-sungguh, apakah benar-benar lembu ini bisa dipersembahkan, ya. Yang kita melihat suatu mujizat memang, karena lembu ini sudah ditafsirkan sekian ribu tahun hilang, ya. Tidak diketemukan, tetapi tiba-tiba dia muncul. Karena itu merupakan suatu kepercayaan bagi bangsa Yahudi khususnya. Kehendak Tuhanlah untuk mereka mempersembahkan lembu merah, ya, lembu merah. Ya, kan banyak macam-macam pendapat. Bagaimana, kan itunya belum jadi baitnya. Kalau berdasarkan firman Tuhan, kalau memang mereka berkeinginan dan itu sesuai kehendak Tuhan, itu memang bisa dipersembahkan, korban bisa dipersembahkan, walaupun baitnya belum ada. Ya, kita baca, ya, kan harus kasih tahu. Enak aja mana ayatnya, ya. Kita baca kitab Esra. Pasal ketiga, ayat ke-6. Dari hari pertama bulan yang ke-7, mereka mulai mempersembahkan persembahan bakaran kepada Yahweh. Tetapi tempat suci Yahweh belum diletakkan fondasinya. Kita baca coba terjemahan Elai. Sejak hari pertama bulan yang ke-7 mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Yahweh. Namun dasar bait suci Yahweh belum diletakkan. Artinya bait sucinya belum ada, kan. Nah, kita nggak tahu karena sampai sekarang kan bait sucinya belum ada. Ya. Tetapi kalau berdasarkan ayat ini, boleh mereka mempersembahkan. Tetapi yang kita kan boleh tafsirkan, kelihatannya mereka akan mempersembahkan itu ketika bait suci didirikan. Karena sampai sekarang pun belum bisa dipastikan bahwa sapi merah ini benar-benar 100% tanpa cacat. Ya. Tapi itulah
Segala sesuatu kan harus berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, pasti didapatkan yang sungguh-sungguh tidak bercacat celah. Tetapi kalau belum waktunya Tuhan, tidak akan mereka ketemukan yang sungguh-sungguh murni. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, lembu itu harus tidak ada cacat tanpa celah. Artinya tidak boleh ada bulu yang berbeda, ya. Ya anggaplah sama sekali nggak ada cacat ya. Karena kalau saya nggak salah ingat, kalau 1 biji masih boleh, kalau 2 nggak boleh. Tapi ya karena di sini dikatakan tidak bercacat celah, ya anggap aja harus pure 100%. Warna coklat terang, ya tapi ya ditafsirkan sebagai warna merah. Kalau merah anggapan kita kan seperti baju-baju merah gitu, warna kirmisi. Tapi ya tidak ada kecuali kalau dikasih warna. Ya tapi ya itulah aturan Tuhan. Ini suatu ketetapan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Hanya memang tidak ada ketetapan yang mengatur itu kapan harus dilakukan. Nggak ada ayatnya. Ya. Kalau yang lain-lain kan ada diatur sedemikian rupa. Korban harian pagi dan petang. Korban sabat dilakukan. Ya. Terus kemudian kalau ada orang berdosa dilakukan. Tapi itu bukan lembu merah atau bukan domba yang dengan warna tertentu. Itu ya yang umum aja. Ya. Tetapi satu ini memang khusus. Kalau korban bakaran lain kita sudah belajar bahwa ketika mereka bakar ada abu-abunya, itu disingkirkan, ditaruh di tempat yang tahir. Ya. Tidak dikatakan disimpan, tapi ya dipinggirkan. Tetapi khusus lembu merah ini, ketika mereka membakar, ya, kalau kita baca, kita sudah belajar dari Imamat pasal 1 dan seterusnya. Ya. Setiap korban kan disembelih kan, darahnya diambil. Darahnya diambil dipercikan ke mesbah. Ya, ke pinggiran mesbah, ya. Bukan ke atasnya ya. Kita sudah belajar kalau di atasnya kan mati lah apinya. Tapi di pinggir-pinggir mesbah itu ya dipercikan sedikit, kemudian sisanya ditaruh di dasar mesbah. Tapi ini beda. Yang ini dipotong lembunya, darahnya ditampung, bukan dipercikan ke mesbah kan. Di sana dikatakan dia dipercikan di kemah pertemuan. Ya, kemah pertemuan artinya di situ ruangan kudus dan ruang maha kudus. Ya. Jadi yang namanya kemah pertemuan itu ya yang di tengah-tengah itu. Itu namanya kemah pertemuan. Kenapa disebut kemah pertemuan? Karena disitulah Bapa Yahweh bertemu dengan orang yang diurapi, khususnya imam besar. Baik itu Harun, tapi ya dalam hal ini ketika Mose masih ada, ya Mose yang berhadapan langsung dengan Bapa Yahweh. Ya. Jadi karena itu disebut kemah pertemuan, di mana Tuhan bertemu dengan manusia. Tetapi mereka harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Nah, kita sudah belajar kan, sangat luar biasa. Ketika seorang imam besar mau masuk ke berhadapan dengan Tuhan, kan di jubah efodnya itu ada giring-giring, lonceng-lonceng kecil di sekeliling jubahnya. Ya. Sehingga ketika mereka berjalan memasuki ruangan kudus maupun ruangan maha kudus, giring-giring itu bunyi. Kita sudah belajar ya. Kalau nggak bunyi mati dia. Loh, saya menafsirkan itulah yang bisa saya tafsirkan awal mulanya kenapa kita datang kepada Tuhan, harus memuji Dia, harus menyembah Dia, harus memuliakan Dia. Sudah belajar kan di jubahnya itu ada giring-giring.
Ada lonceng kecil, ada buah delima, lonceng kecil dia sekelilingnya. Sehingga ketika dia jalan harus bunyi. Kan kita sudah belajar. Kalau nggak bunyi mati. Luar biasa. Lalu kita akan bisa menafsirkan itulah kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita datang masuk dalam hadirat Tuhan, kita datang dengan membawa pujian dan penyembahan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Ya, jadi itulah bagian-bagian yang harus kita mengerti. Jadi kalau seandainya ada orang, ya kalau saudara tanya umpamanya orang Kristen, kenapa orang Kristen itu kalau ke gereja harus nyanyi? Lu kan harus ada jawabannya, betul nggak? Harus ada jawabannya, dan jawaban itu ya harus sebagaimana tertulis, nggak bisa asal main tebak-tebakan ya. Jangan sampai kita salah. Kita baca ya. Ini udah dipelajari, cuma kan di-rewind lagi. Keluaran 28 ayat ke-35. Keluaran 28 ayat 35. Terjadilah pada Harun pada saat melayani, maka terdengarlah bunyinya ketika dia masuk ke dalam ruang kudus di hadapan Yahweh, dan ketika dia keluar maka dia tidak akan mati. Kita baca terjemahan Elai coba. Ya. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Yahweh, dan apabila keluar, supaya jangan mati. Jadi kalau ada orang Kristen atau siapapun bertanya, kenapa sih orang Kristen kalau ibadah harus nyanyi? Ya ini. Jadi kalau kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, itu harus bunyi. Kan harus bunyi, kalau nggak bunyi mati. Artinya saudara dan saya ketika masuk ke hadirat Tuhan, itu lagunya kita sama-sama dipimpin oleh pimpinan pujian, ayo kita menyembah Dia. Tuhan itu senang dipuji, senang disembah. Tuhan itu bertahta di atas pujian-pujian kita. Dan memang itulah bagian daripada kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita baca Mazmur 22 ayat ketiga. Ya Elohimku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Agak beda ya. Coba lihat ayat keempatnya. Namun engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas. Puji-pujian Israel. Di kitab suci saya Lukas itu ayat ketiga. Di sini ayat keempat. Jadi ketika kita memuja Dia, kita masuk dalam hadiratnya, memuji Dia, menyembah Dia. Dia bersemayam di atas pujian kita. Ketika Dia hadir, setan lari. Jadi kalau saudara dan saya dalam kesulitan apapun juga yang membuat kita mungkin putus asa, naikkan pujian, naikkan penyembahan. Ketika kita menaikkan pujian, ingat ya, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Tuhan itu bukan setia sama saudara atau saya, kita ini nggak bisa dipercaya. Tapi ada tertulis, Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Di mana ayatnya? Loh, kan kalau kita ngomong-ngomong, Tuhan itu setia sama firman-Nya, mana ada ayatnya? Ayo. Ya kan? Kita lihat. 2 Timotius pasal kedua, ayat ke 13. Jika kita setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Kita coba lihat LAI coba ya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya.
Siapa dirinya? Dirinya adalah firman. Bisa tangkap ya? Artinya jika kita tidak setia terhadap firman-Nya, dia tetap setia kepada firman-Nya. Karena firman itu adalah pribadinya sendiri. Loh, kalau kita hubungkan dengan ayat yang tadi kita dinyatakan, dia bersemayam di atas puji-pujian kita. Dan ketika dia bersemayam, engkau dalam kesedihan yang luar biasa sekalipun, kalau dia yang ada, dia memberikan damai sejahtera. Dia memberikan sukacita. Ketika Saul kemasukan setan, si Daud dia menyanyi. Setannya pergi, Saulnya tenang. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita belajar. Ya. Kita belajar untuk mengerti firman Tuhan. Berbicara lembu, berbicara binatang pekerja. Saya tangkap ya. Berbicara lembu itu berbicara pekerja. Bekerja apa? Bekerja untuk melayani Tuhan. Dan berbicara tentang lembu merah, sesungguhnya berbicara tentang pribadi Yeshua Masiah. Ya. Kenapa pribadi Yeshua Masiah? Karena dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita pelajari, ya, setiap persembahan korban baik lembu maupun kambing itu dagingnya dimakan kan, habis dipersembahkan. Itu dimakan sama imam-imam. Korban sajian pun setelah dipersembahkan dimakan sama imam. Tetapi ini tidak. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa lembu ini setelah disembelih, tidak ada ayatnya yang menyatakan dia dipotong-potong. Nggak ada ayatnya kan? Betul nggak? Kan setelah disembelih langsung dibakar. Dibakar, kita lihat lagi ya. Dibakar lagi ayat kelima dari Bilangan pasal 19. Nah, kita belajar melihat perbedaannya. Apa sih istimewanya ini? Apa istimewanya? Kalau yang lain-lain kan begitu disembelih, dikuliti, dipotong-potong menurut bagiannya. Loh, ini kok enggak? Berarti ada sesuatu yang spesial yang boleh aja kita tafsirkan. Ini sesungguhnya berbicara tentang Yeshua, dan dia harus membakar lembu betina itu di depan matanya dengan kulitnya, dagingnya, terus darahnya bersama kotoran. Dia harus bakar semua. Satu unit. Cuman darahnya aja diambil, kemudian darahnya ini dipercikan ke kemah pertemuan. Ke depan kemah pertemuan. Tetapi lembunya ini seutuhnya, saya menafsirkan seutuhnya, karena tidak disebut dipotong-potong, tidak disebut dikuliti. Tetapi yang lain, korban-korban yang lain itu dia dikuliti, dia dipotong-potong menurut bagian-bagiannya, baru dibakar. Oh, ini kok enggak? Lah, ini berarti ada sesuatu keistimewaan tentang lembu merah ini. Nggak ada ayatnya yang menyatakan dia dipotong-potong, nggak ada ayatnya. Ya, hanya diambil darahnya, dipercikin, langsung masuk. Dan kemudian ketika dia dibakar, kita lihat ayat ke-6. Ya, satu ekor kan, blok, terus ke ayat ke-6-nya. Haruslah imam itu mengambil kayu aras, hisop, kain kirmisi, haruslah dia melempar ke tengah-tengah lembu betina yang sedang dibakar. Jadi lembu betina yang sedang dibakar, ditambah lagi dengan kayu aras, ditambah lagi dengan hisop, ditambah lagi dengan kain kirmisi. Apa itu? Kan gitu. Di yang lain nggak ada. Persembahan-persembahan yang lain nggak ada seperti itu. Berbicara kayu aras, ya, berbicara kayu aras. Ketika Daud membuat istananya, ya, ketika dia membuat istananya, maka dia membuat istananya itu dengan mempergunakan kayu aras. Betul nggak?
membuat kaya dengan kayu aras. Kita baca aja lah ya. 2 Samuel pasal ke-7 ayat ke-2. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, sekarang aku tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari kayu aras dan tabut Elohim ditempatkan dalam kemah. Kayu aras adalah kayu yang dapat dikatakan kayu yang kuat, kayu yang keras, yang kalau dibakar tidak akan cepat habis. Saya tangkap ya, kayu aras. Karena dia dipakai spesial untuk bangun-bangun istana. Ya, saya nggak tahu kalau di Indonesia ini kan banyak juga kayu-kayu yang keras. Ya, tapi kan di sini ya kayu yang kalau saya tafsirkan ini pasti kayu yang kuat. Ya, kemudian ketika lembu ini dibakar, dia dimasukin juga. Kenapa? Ya supaya tahan lama apinya. Saya tangkap. Kan kalau kayunya ini keras, kan lama dia apinya. Kenapa lama? Loh ini harus jadi abu ini. Seekor besar gitu. Ya. Kalau yang lain kan dibakar, dagingnya sudah dipersembahkan oleh untuk Bapak Yahweh, dagingnya kan dimakan sama imam. Tapi kalau ini enggak. Dia harus dibakar jadi abu. Ya. Artinya sampai tulang-tulangnya harus jadi abu. Loh ini kan tadi semua dibakar. Dari apa namanya dikatakan kulitnya, dagingnya, darahnya, kotorannya semua dibakar. Kan termasuk pasti tulang-tulangnya kebakar. Tulang itu pasti dibakar habis. Karena itu dibutuhkan bahan bakar yang bagus. Karena itu dipakai kayu aras. Untuk membakar lembu ini supaya bisa jadi abu. Ya. Kemudian dikatakan alat lainnya adalah hisop. Hisop itu apa? Hisop itu ya ternyata adalah sejenis tanaman tanaman kecil, ya, yang memang di daerah Timur Tengah khususnya seringkali dipakai untuk banyak kebutuhan termasuk bikin teh. Termasuk banyak macam kebutuhan. Ya, karena hisop ini dipakai ketika bangsa Israel juga ya ya mungkin tadinya orang mengira hisop ini kayak kuas. Tahu kuas kan? Kenapa kayak kuas? Karena orang melihatnya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kan itu pakai hisop itu. Kita lihat di dalam Keluaran pasal keberapa itu? Pasal 12 kalau nggak salah kita lihat ya. Keluaran pasal ke-12, ya ayat ke-22. Jadi hisop itu ya kelihatannya berfungsi seperti kuas. Ketika Yeshua mati pun ketika dibilang dia haus, itu dipakai juga hisop itu. Ya, saya nggak tahu apa di Indonesia ada, tapi itu banyak di Timur Tengah, di daerah Eropa Selatan. Kalau mau tahu persisnya nanti saudara googling aja hisop. Nah, oh ini toh bentuknya. Warnanya itu agak seperti warna apa biru-biru ungu ya. Ungu itu kebiru-biruan kan? Ya kayak begitu warnanya. Ya campur lah biru, ada merah-merah sedikit, ada putih. Tetapi bagus dia, ya. Dan dia berdasarkan keterangan-keterangan yang bisa saya peroleh, dia itu seperti bunga tahunan itu. Kalau saudara suka naik gunung, ada kembang apa itu yang bisa tahunan itu, lupa saya dulu. Edelweiss kayak gitu. Tahun ya tahan lama, ya seperti kayak gini, ya. Nanti lihat aja di googling lah, cat. Oh ini toh yang namanya hisop. Jadi hisop itu bukan kuas ya. Karena memang dia dipakai, kamu harus mengambil seikat hisop. Mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam pasu. Kemudian dari darah itu kan baru kayak memang fungsinya kayak kuas.
Ya, diambil darah, taruh di ambang pintu. Ya, itulah hisop, karena memang itu seringkali hisop ini melambangkan sesuatu yang berhubungan dengan pengudusan, penyucian. Ya, pengudusan, penyucian, dan itu sebabnya ketika si Daud bernyanyi, ada kata-kata yang menyatakan seperti itu. Kita lihat Mazmur pasal 51 ayat ke-7. Ini salah juga nih. Saudara baca ini ya, saya baca ayat ke-7 Lugas. Nanti saudara lihat di mana ayatnya. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku bersih. Coba lihat di situ. Bersihkanlah aku, ini. Ayat 9. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku menjadi bersih. Ketika si Daud ini, ya, karena dia merasa dia raja, kemudian dia merebut istri orang, si Batseba dari Uria panglima perangnya. Kemudian ditegur oleh Tuhan, keluarlah lagu-lagu ini. Ini kan lagu, bentuk lagu. Makanya dia katakan, bersihkanlah aku dengan hisop. Jadi kita melihat di sini hisop ini melambangkan sesuatu yang menguduskan seseorang yang jatuh dalam dosa. Ya, perbuatan, ya, perzinahan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh si Daud. Ya, luar biasa Tuhan. Orang yang seperti ini dikasihi Tuhan. Ya. Nah, kita melihat di sini, itulah begitu kasih Tuhan itu tidak bisa kita ukur dengan ukuran kita. Orang yang kadang-kala kita anggap, waduh dosanya bukan main luar biasa, pasti masuk neraka, belum tentu. Belum tentu ya, contohnya si Daud ini. Daud ini kalau dibilang melanggar firman, melanggar dia. Ya bukan saja tentang Batseba, tapi tentang hal-hal lain, contoh kan. Contoh kita lihat. Kita lihat Ulangan pasal 17 ayat 17. Raja atau dia tidak boleh memperbanyak istri bagi dirinya. Loh si Daud istrinya kan banyak dia. Saya tahu nggak? Padahal firman Tuhan bilang kalau saudara baca di Ulangan 17 ini, salah satu tugas raja dia harus menyalin Torah yang ada di dalam tangan para imam. Artinya dia ngerti ayat ini. Dia ngerti ayat ini, tapi dia sendiri melanggar. Ya. Hal-hal ini kadang Tuhan izinkan terjadi untuk memperlihatkan kepada kita. Kita ini belum tentu lebih baik dari Daud ya. Belum tentu. Bahkan mungkin lebih jahat. Hanya bedanya Daud memang dalam pandangan Tuhan dia berdosa. Tetapi lihat pertobatannya luar biasa. Ya, ketika dia menghitung jumlah orang-orang Israel. Itu merupakan sesuatu perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Akibatnya semua bangsa Israel kena tulah. Dibinasakan oleh Tuhan dengan penyakit yang memang Tuhan izinkan. Karena ulah si Daud. Tetapi kita melihat ketika dia berseru kepada Bapa Yahweh. Dia katakan, Tuhan rakyat ini gak salah, saya yang salah. Hukumlah saya. Ya. Kemudian dia mempersembahkan korban. Kita melihat di sini sangat luar biasa. Ya. Kalau kita merendahkan diri, dia setia dan adil. Apabila kita mengaku, kata 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Apabila kita mengaku dosa kita, maka dia hapus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, hisab berbicara alat untuk mengingat bagaimana Tuhan juga senantiasa apabila kan itu kan dipersembahkan dibakar sama lembu-lembu itu sebagai tanda
untuk mau merendahkan diri, untuk mohon pengampunan seperti apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur tadi. Bersihkanlah aku dengan hisop. Artinya suatu tindakan untuk dia berjalan supaya dilayakkan kembali oleh kasih kemurahan Tuhan. Kemudian dikatakan juga kain kirmisi. Kain kirmisi kain yang berwarna merah. Merah tenang, berbicara merah. Sama seperti lembu merah ini. Berbicara mau berkorban. Lembu merah melambangkan pribadi Yeshua Mashiach sendiri. Ya. Yang kan dikatakan. Lembu merah ini dibakar sampai habis. Tinggal debunya doang. Tapi debunya ini, abunya ini bisa dibedakan ya, debu sama abu ya. Debu ya kotoran-kotoran, kalau abu ya memang kotoran, tapi dia hasil pembakaran. Ya. Sampai tidak terlihat lagi bentuk lembunya. Tidak terlihat lagi bentuk kayu arasnya. Tidak terlihat lagi hisopnya, tidak terlihat lagi kain kirmisinya. Semua sudah jadi satu onggokan abu. Yang Tuhan kehendaki apabila orang Yesaya pada saat itu mereka jatuh dalam dosa, kemudian dia ambil sedikit dari abu itu dan dicampurkan ke air, kemudian air itu dipercikkan kepada orang yang berdosa, dosanya dihapus. Itu melambangkan pribadi Yeshua Mashiach yang sudah berkorban bagi saudara dan saya. Ya. Dari seekor lembu yang kelihatan begitu wah. Dia berkorban sampai tidak ada lagi bentuk lembunya. Dia sudah merendahkan dirinya serendah-rendahnya mati di kayu salib. Kayu salib melambangkan orang yang terkutuk. Dia terkutuk karena saudara dan saya. Seharusnya kita yang terkutuk karena kesalahan dan dosa kita. Karena ketidaksetiaan kita melakukan firman. Terkutuklah orang yang tidak melakukan Torah. Kita baca ya. Ulangan 27 ayat ke-26. Ulangan 27 ayat 2. Terkutuklah orang yang tidak menaati perkataan Torah ini dengan melakukannya. Dan seluruh umat itu berkata, amin. Torah, aturan perintah dan ketetapan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan Torah 100%. Tidak bisa. Karena tidak mungkin kita melakukannya ya sesuai dengan apa yang dikatakan juga oleh para rasul kan. Para rasul pun sendiri mengakui mereka sendiri juga sulit untuk melakukan semuanya 100% sesuai kehendak Tuhan. Kita lihat ya. Kisah Rasul 15 ayat ke-10. Kalau saudara baca Kisah Rasul 15 ini tentang sunat ya. Oleh karena itu sekarang mengapa kamu, ini kata Petrus, mengapa kamu mencoba Elohim untuk meletakkan pada leher para murid suatu kuk yang baik para leluhur kita maupun kita sendiri tidak mampu menanggungnya. Ini pengakuan seorang rasul yang dikasihi. Mereka mengakui bahwa mereka sendiri pun tidak mampu melakukan Torah itu 100% sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Loh, kalau tidak bisa melakukan firman Tuhan tadi kan, ya, firman Tuhan jelas menyatakan bahwa orang yang tidak bisa melakukan, ya terkutuk, ya terkutuk. Lah itulah yang apa namanya,
yang kita coba belajar supaya kita mengerti. Kita lihat lagi. Yakobus pasal kedua. Ayat ke-10. Sebab siapa saja yang ingin memelihara seluruh Torah, tetapi tersandung dalam salah satunya, dia telah menjadi bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau melihat ayat-ayat tersebut, kita harus mengakui sesungguhnya kita pun tidak akan pernah sanggup untuk bisa melakukan semua Torah, aturan, perintah, ketetapan Tuhan. Dan seharusnya kita menjadi terkutuk, kan kata Ulangan tadi kan. Karena itu Yesua kita baca Galatia pasal ketiga. Mulai ayat 11. Galatia 3 mulai ayat 11. Tetapi bahwa tidak seorang pun dibenarkan di dalam Torah di hadapan Elohim jelas. Sebab orang benar akan hidup karena iman. Tetapi Torah bukanlah karena iman, melainkan orang yang melakukannya akan hidup olehnya. Perhatikan ayat 13. Hamasiah telah menebus kita dari kutuk Torah dengan telah menjadi kutuk demi kita, sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib, supaya di dalam Hamasiah Yesua berkat Abraham dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga kita dapat menerima janji mengenai roh melalui iman. Ya. Lampu merah menggambarkan Yesua yang rela dari keadaan utuh menjadi debu, menjadi abu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi untuk kita bisa dilayakkan supaya dosa kita dihapus, seperti apa yang tertulis, orang yang berdosa harus mengambil debunya, dicampur dengan air, harus dipercikkan. Artinya itulah yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan. Begitu besar kasih Bapa Yahweh akan manusia, sehingga dianugerahkan anaknya yang tunggal. Perhatikan, supaya setiap orang yang percaya akan selamat. Artinya kalau nggak percaya nggak selamat. Abu sudah disiapkan. Sehingga bagi orang yang berdosa, kalau dia mengaku, dia harus ambil debu, dicampur dengan air bersih, dipercikkan kepada tubuhnya sehingga menjadi bersih, menjadi tahir, kata firman Tuhan. Artinya, sebagaimana orang Israel kalau dia berdosa, dia harus bertindak dengan iman, mengambil debu, mencampur dengan air, dan disiramkan kepada tubuhnya sehingga menjadi tahir. Demikian juga saudara dan saya. Dengan iman, berbicara abu, berbicara air, mengingat pengorbanan Yesua dan mentaati firman-Nya akan menyelamatkan kita. Tetapi itu kan tergantung masing-masing. Ya, kembali Filipi 2 ayat ke-12. Keselamatan adalah urusan pribadi. Saya sebagai pelayan Tuhan kan hanya bisa menyampaikan. Saya mau selamat, saya merindukan saudara juga selamat. Saya punya kewajiban untuk mewartakan apa yang tertulis. Mencoba untuk menafsirkan bahwa ini loh, lembu merah ini gambaran daripada Yesua sendiri. Yang rela menjadi abu, dibakar habis sampai jadi abu. Saya menafsirkan tulang-tulangnya pun jadi abu. Karena itu dibutuhkan kayu aras. Kayu aras membuat api ini bisa tahan lama karena dia keras. Sehingga dibakar dengan luar biasa. Dan kalau saya boleh menafsirkan daun ataupun kembang hisop ini juga bisa jadi menjadi suatu bagian rempah-rempah yang bisa
menjadi harum ketika dibakar. Karena tidak disebutkan bahwa hisop ini kan dikeringkan dulu, tidak ada ayatnya. Saya tangkap saudara. Ya, lalu kita kan boleh menafsir. Nah, saya bisa menafsirin kalau saudara cari di Google, ya Mbah Google ini kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak ya. Kita lihat aja. Memang hisop ini sangat berguna dan banyak memang di daerah sana. Nah, saya percaya kalau dia dibakar bisa mengeluarkan bau-bau yang baik, bau-bau yang menyenangkan. Ya, berbicara kain kermesi, kain itu pasti sesuatu yang sebenarnya dipakai oleh manusia. Ya, kenapa kermesi? Kermesi warna merah, warna pengorbanan. Kita mau melambangkan, kita juga mau merendahkan diri. Mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kalau kita tidak mengakui ya kita harus ingat ya, baik saudara yang di sini dan kau yang di luar sana. Mungkin ya khususnya yang di luar lah. Kalau yang di sini kan boleh saya katakan saya kenal. Atau paling sedikit dapat pengajaran. Koreksi diri ya. Saudara yang di sini, kau yang di luar. Apakah dari mulut bibirmu pernah keluar, Tuhan, ampuni dosa saya. Tuhan, karena udah bersih, kau undang dia Tuhan, bertahtalah dalam hati saya. Saya tangkap maksud saya. Karena itu tertulis Roma pasal ke-10 ayat 9 dan 10. Coba lihat. Dan ini banyak orang Kristen yang tidak pernah melakukannya. Enggak pernah melakukan itu. Nah, saya mengucap syukur beberapa hari yang lalu kan. Om dari istri saya kan, ya udah 80 lebih ya. Hampir 90, hampir sama kayak si Opa. Saya tanya-tanya, nggak pernah ngerti dia. Saya mau mencoba karena dia memang beribadah di gereja lain. Ya, saya kasih kenal nama Yahweh, kasih kenal nama Yeshua ya dengan bukti-bukti semua. Nah, saya bilang ya Om pikirin dulu, nanti kalau Bapak ya berkenan kita datangin lagi ya kita layani lebih lanjut bagaimana Tuhan lah. Kalau dia mau, kalau nggak mau ya nggak masalah. Yang penting kita harus berani menyatakannya. Sebab jika kamu mengakui Tuhan Yesus dengan mulutmu, periksa diri ya. Kau yang di sini, kau yang di luar sana, apakah kau pernah lakukan ini? Mengakui Tuhan Yesus dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara yang mati, maka kamu akan selamat. Kalau engkau tidak pernah melakukan ini, nggak pernah mengakui dia, ya kalau yang saya baptis pasti saya ajak untuk melakukan ini. Tapi banyak orang Kristen yang tidak melakukan ini. Menyebut diri Kristen tapi tidak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Perhatikan ayat 10. Sebab untuk pembenaran dipercaya dengan hati, untuk keselamatan diakui dengan mulut. Dan kita hanya bisa mengundang dia kalau kita harus minta ampun dosa. Ya setiap pribadi kita kan tahu siapa diri kita. Dosa apa yang minta ampun, setelah minta ampun. Kalau engkau dalam keadaan dosa, nggak bisa dia masuk. Dia setiap saat mengetuk pintu hati orang yang mengaku diri orang percaya. Kata Wahyu pasal 3 ayat ke-20. Kita lihat ya. Wahyu 3 ayat 20. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku, membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan aku akan makan bersama dia dan dia bersamaku. Banyak orang Kristen yang tidak melakukan ini. Tetapi di rumah orang-orang Kristen banyak gambar ini. Ya, di rumah orang Kristen gambar Yeshua ngetok pintu. Kalau saya boleh menafsirkan, itulah saya gitu loh. Orang yang bikin itu.
umpamanya saudara, nggak tahu di rumah saudara ada, karena gambar ini kan sering. Yeshua mengetuk pintu. Ya. Artinya apa? Yeshua masih di luar. Bisa tanggap? Dia ketuk pintu, kalau kau buka dia masuk. Tapi dia akan masuk apabila rumahmu bersih. Artinya nggak ada dosa. Artinya untuk kita mengundang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Minta ampun, Tuhan ampuni saya. Dia sudah berkorban untuk saudara dan saya. Abu sudah disiapkan bagi orang Israel yang percaya. Sehingga ketika dia disadarkan mereka berbuat dosa, mereka harus ambil abu, mereka harus ambil air bersih. Kemudian memercikkan kepada tubuhnya. Sehingga pengampunan dosa terjadi. Dia sudah datang, dia sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Kalau engkau percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, kata Yohanes 3 ayat 16 tadi. Maka kau enggak selamat, engkau tidak percaya. Nggak bisa. Kan banyak orang Kristen tapi nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasihan. Saya berani jamin orang Kristen atau orang siapapun, kalau dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan harap ketemu Bapa yang bertahta di sorga. Karena dia adalah jalan untuk sampai ke sana. Kalau yang di luar banyak orang kan, yang mengikuti ibadah melalui streaming gini-gini. Yesus itu bukan Tuhan. Lu kau ibadah kepada siapa? Banyak orang Kristen seperti itu. Manusia Yeshua. Manusia Yeshua itu bukan Yahweh. Lu gimana? Percaya nggak bahwa Yeshua itu firman? Kita harus ingat ya bahwa Yeshua itu firman Tuhan, firman Yahweh. Kalau saya ngomongin ini firman, ya saya itu. Cuma nggak kelihatan, tetapi karena Bapa Yahweh itu Maha Kuasa ketika dia berbicara, itulah Yeshua. Dan karena manusia tidak percaya, dia wujudkan yang tidak kelihatan ini supaya jadi manusia. Setelah dia jadi manusia pun banyak yang nggak percaya, termasuk orang-orang Yahudi. Orang non-Yahudi juga ikut-ikutan. Tetapi pada zaman akhir ini saya sebagai pelayan Tuhan ya hanya bisa menyampaikannya, terserah pribadi lepas pribadi. Dan saya berani katakan, engkau tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, berarti kutuk Torah ada padamu. Kan hanya orang yang percaya. Sehingga kutuk itu diambil Tuhan, dia yang menderita, menjadi abu karena kita. Lo engkau tidak percaya, maka engkau jadi terkutuk, ya masuklah ke tempat yang sudah disiapkan. Tetapi orang yang percaya, kutuk itu diambilnya, dipakukan di kayu salib. Bukan lagi zamannya untuk lembek-lembekan. Ya ayah aja, mau terima puji Bapa Yahweh, enggak terima ya puji Bapa Yahweh. Saya sebagai pelayan Tuhan tidak lagi ya ada niatan untuk firmannya terlalu keras. Lalu firman Tuhan itu ya amin. Firman Tuhan itu pribadi Tuhan. Kita sudah belajar. Tuhan itu dalam hal ibadah keras. Tuhan sudah menyatakan, ya kita baca lagi lah. Ulangan pasal ke-30. Ya banyak orang yang ya saya hanya mengimbau saudara, kau yang di sini, kau yang di luar sana. Tuhan itu tegas dalam hal ibadah. Tuhan berikan tawaran. Memilih Bapa Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dalam Yeshua HaMashiach. Maka kau akan selamat. Kalau enggak ya binasa. Kita lihat ya. Ulangan 30 ayat 15 mulai. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jadi ada dua ya. Keberuntung dari ke atas
Ada dua kan, kehidupan plus keberuntungan. Yang satu kematian plus kecelakaan. Yang pada hari ini kuperintahan kepadamu untuk mengasihi Yahweh Elohimmu untuk berjalan dalam jalan-jalannya. Dan untuk memelihara perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya, peraturannya. Dan engkau akan hidup dan bertambah banyak. Dan Yahweh Elohim akan memberkati engkau di negeri yang kau masuki di sana untuk memilikinya. Namun apabila hatimu berpaling dan engkau tidak mendengarkan, engkau disesatkan, sujud kepada ilah lain dan melayani mereka, pada hari ini sudah kunyatakan kepadamu bahwa kamu pasti binasa. Kamu tidak dapat lanjut umurmu di negeri yang engkau masuk ke sana dengan menyeberangi Yordan untuk memilih. Tuhan tegas. Mau pilih yang mana? Mau pilih hidup atau mau pilih mati? Itu sudah diberikan Tuhan sejak Adam dan Hawa. Mau pilih hidup atau mau pilih mati? Dan ternyata Hawa dan Adam pilih kematian. Yang berakibat kepada anak cucunya termasuk saudara dan saya saat ini. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Injil kabar baik diberitakan. Ya. Sehingga apabila kita percaya, yang seharusnya kita terima kutuk. Tapi karena kita percaya kepada Dia yang adalah Juru Selamat itu sendiri, yaitu Yeshua Mashiach, kutukan itu diambil. Dan kita akan memperoleh hidup apabila kita setia sampai akhir. Sampai akhir. Bukan setia pada awalnya, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak benar. Contohnya Salomo. Salomo 2 kali bertemu, Tuhan datang menghampiri dia. Hikmat yang luar biasa yang belum pernah ada pada manusia, ada pada Salomo. Berbicara kepada Tuhan ketika dia berdoa, api dari surga turun membakar korban yang dia persembahkan kepada Bapa Yahweh. Orang seperti itu pada akhirnya, yang menentukan itu akhirnya ya. Banyak orang dalam perlombaan maraton, ribuan orang, 1 kilometer, 2 kilometer petang berbanyak. Mulai memasuki kilometer 30 mulai berkurang. Sampai akhirnya cuma 1-2 yang masuk. Itulah pandang gambaran daripada kehidupan orang percaya. Awalnya luar biasa. Yang menentukan adalah akhirnya. Ya, akhirnya. Dan itu dituntut kesetiaan. Nah, saya menyatakan kesetiaan itu bisa dibentuk. Tergantung kita. Apakah kita mau setia? Kalau enggak bisa. Hanya orang setia yang dipilih Tuhan. Kenapa? Kan harus jadi pertanyaan. Karena Tuhan tidak mau lagi ada pengkhianatan. Ketika pertama kali Dia menciptakan langit dan bumi. Ya, tiba-tiba si Lucifer dan kawan-kawannya berkhianat. Karena itu ketika Dia memulihkan kembali dunia ini, Dia berikan pilihan kepada Adam dan Hawa. Pilih, ini hidup, ini mati. Kenyataan membuktikan manusia, Hawa memilih kematian. Ya, kita melihat kita memang keturunan dari sana. Tuhan sudah mempersiapkan langit yang baru, bumi yang baru, dan Dia tidak menghendaki ada pengkhianat lagi. Karena itu saat inilah kita sedang diproses supaya kita benar-benar taat dan setia sampai akhir seperti contoh teladan Yeshua Mashiach. Sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah yang Tuhan kehendaki. Karena orang-orang seperti inilah yang akan diambilnya, diangkatnya, ditempatkannya di langit yang baru, bumi yang baru. Di mana kita akan bersama dengan Dia. Di sana tidak ada lagi lautan. Berbicara lautan, berbicara tempat setan bersemayam. Itulah saudara dan saya yang sekarang sedang diproses. Kalau, ingat ya, kalau kita mau
pasti bisa. Dengan pertolongan Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kekuatan sendiri, jangan harap bisa. Tetapi dengan kita merendahkan diri, mohon Tuhan tolong saya. Berdoa setiap hari, terlebih waktunya sudah semakin dekat. Jangan melihat ke belakang. Masa lalu kita tidak ada sesuatu yang, tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada. Tapi lihat ke depan. Ya, melupakan ini artinya kita minta ampun. Tuhan ampuni semua ini. Berjalan ke depan. Pandang kepada Yeshua Tuhan dan Juru Selamat kita. Mohon Roh Kudus yang memimpin kita. Sehingga jangan kita melenceng. Sekali melenceng, kebinasaan menanti. Tuhan sedang membantu saudara dan saya supaya kita dengan pertolongan Roh Kudus bisa tetap bertahan setia sampai selesai. Waktunya sudah tidak lama lagi. Ya. Waktunya sudah tidak lama lagi. Saya percaya beberapa hal yang sudah disingkapkan tentang waktu kedatangan Tuhan. Bagi kita atau bagi saya bukan soal waktu kedatangannya. Soalnya siap atau enggak. Saya tahu maksud saya. Kan banyak orang ribut kedatangan. Bukan masalah datangnya. Masalahnya siap apa enggak. Diangkat apa enggak. Itu jadi masalah. Yang diangkat itu hanya yang setia dan melakukan perintahnya. Kalau tidak, tidak. Dari Ulangan pasal 30 tadi. Kalau engkau menyembah ilah lain. Jangan harap kau diangkat. Tapi kenyataan membuktikan kan sekarang. Banyak bertobat. Dunia kan sekarang banyak kan. Tapi siapa yang dia panggil? Siapa yang dipanggil? Itulah salah satu keberhasilan setan. Bukan nama yang dari sorga. Tetapi nama yang diciptakan oleh manusia. Itulah yang mereka agungkan. Nah, saya berbeban, saya berdoa, Tuhan tolong umatmu. Tolong umatmu di seluruh pelosok muka bumi. Dan saya menghimbau saudara, doakan. Sehingga mereka mengerti nama yang benar. Nama yang benar itu tidak mungkin dari bahasa lain kecuali bahasa Ibrani. Kalau saudara ketik aja di Google, siapa nama Yesus dalam bahasa Ibrani. Yang keluar adalah Yeshua. Tapi kenapa banyak orang justru manggil nama yang bukan dari sorga? Karena itu kita berdoa sehingga mereka mengerti. Ya, mereka sekarang ya mungkin karena mungkin dari kepercayaan lain masuk ya nama itu yang di ini, tapi mereka belum mengerti. Karena itu berdoa dengan sungguh-sungguh supaya ya Tuhan memakai kita dengan doa, Tuhan tolong di seluruh dunia banyak orang yang mengaku diri percaya tetapi memanggil nama yang tanpa sengaja diciptakan oleh si Pontius Pilatus. Saya sangat percaya ya Kisah Rasul 4 ayat 12. Kalau bukan nama Yeshua nggak bisa. Ya saudara ya kita semua yang hidup pada zaman inilah. Engkau punya rahasia kan. Oh pakai apa namanya PIN kan. Pakai PIN, pakai nomor-nomor rahasia. Ya, kalau kau umpamanya ini ABC. Kau masuknya huruf besar semua. Kalau kau ganti dengan huruf kecil, saya percaya nggak bakal kebuka. Bisa tangkap maksud saya? Karena nggak sesuai dengan PIN-nya. PIN-nya itu Yeshua. Kalau dipakai pinnya lain, jangan harap kebuka pintu sorga. Bisa tangkap maksud saya? Karena itu kita berdoa supaya seluruh dunia ini, kita doakan supaya mereka pakai pin yang benar. Nama yang benar, bukan nama yang diciptakan pada awalnya saya tafsirkan Pontius Pilatus. Pin dari sorga Gabriel datang, kasih dia nama Yeshua. Karena itu nama Ibrani. Itulah passwordnya. Ya termasuk kita. Kita sudah dikasih password, sudah bisa masuk. Tetapi kita nggak beres, ditendang keluar. Ketika kita bisa masuk, bisa mengerti firman Tuhan.
Mohon supaya kita diberi roh ketaatan, kesetiaan. Bukan lagi waktunya main-main. Bukan lagi waktunya. Saya sendiri juga terus berjuang karena saya mau selamat. Saya menyadari masih banyak kekurangan. Saya tidak mampu dengan kekuatan sendiri. Ya, minta tolong Roh Kudus dengan firman. Dengan cara Tuhan. Ya, seperti ada seorang, mungkin saudara pernah dengar di media-media sosial kan. Ketika saya berdoa, pengkhotbah dari luar ini, pengkhotbah. Ketika saya minta kesabaran. Malah saya diberi tantangan. Nggak tahu pernah dengar itu. Saya kebetulan nih, benar juga. Ya, saya meminta A, Tuhan kasih B supaya saya jadi A. Umpamanya Tuhan berikan saya kesabaran. Wow, malah tantangan datang. Padahal itu memang cara Tuhan untuk membentuk kita supaya kita sabar. Ya mungkin itu kita hadapi hari lepas hari. Karena Tuhan tahu bagaimana untuk menyelamatkan anak-anaknya. Lampu merah pengorbanan Yeshua. Jangan sia-siakan. Tetapi sebagaimana apa yang tertulis. Memang debu. Tetapi kalau orang Yesaya dia tahu berdosa. Dia tidak mau bertindak mengambil debu. Mengambil air dan memercikannya. Dia tidak selamat. Demikian juga kita. Kita tahu bahwa Yeshua adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita hanya akan selamat apabila engkau mengasihi aku. Kata firman Tuhan, lakukanlah firman-Ku. Kenapa? Karena firman Tuhan itulah yang dapat menyelamatkan kita. Tergantung kita masing-masing. Tergantung. Begitu banyak firman yang sudah kita dengarkan. Masalahnya, apakah kita lakukan? Hanya orang yang melakukan. Itu yang dipandang Tuhan, orang ini setia. Karena itu kita belajar. Kesetiaan itu bisa dibentuk. Asal kita mau. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jangan mundur. Firman Tuhan keras. Tetapi itu untuk menghancurkan hati kita yang keras. Supaya kita memperoleh hati yang lemah lembut. Yang membuat kita bukan saja mengerti firman. Tetapi mempraktekkannya dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.